Oke, tes 1 2 3. Alhamdulillah sudah bertambah nih, teman-teman ya. Oh tadi videonya nggak keluar ya suaranya? Saya udah share video tadi soalnya sebenarnya. Oke oke, tadi udah saya share video. Sound tadi udah kita oke buat teman-teman mungkin yang baru gabung ya, silakan, teman-teman bisa sebutkan nama, ya, asal, profesi, harapan ikut acara ini apa. Nah, biar kita bisa saling kenal nih, sama teman-teman yang lain. Oke, ini saya share lagi ya, teman-teman. Oke, nama, asal, profesi, harapan ikut, acara ini, apa. Oke, tadi udah ada Mas Firmansyah, ada Mas Oka tadi, salam kenal Mas Oka, profesinya arsitek. Masya Allah, ada arsitek juga, jauh nih dari Depok, Jawa Barat ya. Oke. Kemudian ada juga, oh nih Mas Ferry, pesantren Sentolo ya? Saya juga pernah, ke sana pas waktu marketing bisu Mas. Saya ikut Oh pas iya, waktu itu. berarti sempat ikut saya juga. Iya iya, waktu bulan Ramadan kalau nggak salah ya. Iya. Siap, ada Mas Agam Jogja Wirausaha Tamah Ilmu, siap. Salam kenal Mas Agam ya, kayaknya kenal saya ini Mas Agam. Ada Mas Fendi, asalnya Bogor ya, profesinya developer. Harapan ikut acara ini mendapat banyak ilmu dari Ustadz Dandi dan saling silaturahim sama teman-teman yang lain. Oke, teman-teman yang belum kenalan bisa saling kenal-kenalan ya, karena insya Allah 1 menit lagi kita mulai acara ini ya. Silakan teman-teman bisa promosi juga sih usahanya apa, mungkin, bisa dikasih link Instagramnya boleh boleh ya, teman-teman. Oke, siap, kita mulai aja ya karena sudah jam 20, lebih 9 ya, sambil menunggu teman-teman yang lainnya mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol. Sudah ada 13 peserta nih yang hadir membersamai kita semua di acara yang cukup luar biasa di hari ini. Oke, saya buka aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita hari ini bisa ketemu ya di forum yang luar biasa ya. Kita hari ini ngobrolin banyak ya tentang masalah konstruksi ya. Dan insya Allah didampingi oleh pakarnya, the masternya, yang mana tema hari ini cukup, menarik karena kita akan ngomongin tentang manajemen keuangan ya, yang mana sebenarnya ya salah satu faktor paling penting ya, biar kita nggak boncos nih, karena banyak juga para kontraktor yang akhirnya, boncos ya, itu karena manajemen keuangannya ini, berantakan nah teman-teman. Dan hari ini kita akan banyak diskusi tentang itu, bagaimana sih biar kita lebih efisien, kebocoran di banyak tempat itu bisa teratasi. Nah, nanti insya Allah kita akan ketemu dengan pakarnya. Dan kenapa sih acara ini ada? Yang pertama memang, sebenarnya banyak ya dari developer ini yang butuh mitra para kontraktor, tapi memang menemukan kontraktor yang amanah, kompeten, dan juga profesional ini juga, PR tersendiri ya. Dan apalagi paham, syariah, ini juga, belum banyak ya kontraktor-kontraktor yang memahami akad-akad juga tentang bagaimana konstruksi sesuai kontraktor sesuai dengan syariah, gitu. Dan hari ini insya Allah kita akan ngobrol-ngobrol banyak sama guru kita, yaitu Ustadz Dandi ya, dan nanti insya Allah juga akan didampingi juga oleh, Ustadz Firly kalau teman-teman yang pengen belajar tentang akad kontraktor syariah ya. Dan luar biasa ya, teman-teman, sebenarnya bisnis kontraktor ini kalau benar-benar serius, itu untungnya luar biasa ya. Bahkan dulu saya dengar-dengar ya, nanti mohon dikoreksi Ustadz Dandi. Itu kalau kita serius bener-bener untungnya bisa 30 sampai 40% gitu ya. Masya Allah, itu kalau bisa untung segitu kan lumayan itu satu rumah ya. Itu baru satu rumah. Kalau kita misalnya jadi mitra kontraktor developer nih ya, misalnya
langsung dapat project bikin 100 rumah, Masya Allah itu kan. Tapi ada juga yang dapat project banyak malah boncos, ada juga. Makanya penting banget nanti kita akan ngomongin tentang budgeting ya, bagaimana perencanaan anggaran, penganggaran yang ini jadi proses yang penting dalam setiap manajemen keuangan di kontraktor dan ini memang akhirnya melibatkan, perencanaan, perhitungan, dan alokasi dana yang memang, butuh ilmunya nih ya, di berbagai aspek proyek ya. Saya juga punya teman, kalau pernah dengar kemarin sempat sharing ya di forum Zoom kita, itu Kang, tukang bangun ya. Tukang bangun ini, tukang bangun.id ini juga sempat boncos tuh ya. Boncosnya juga nggak main-main, boncosnya tuh miliaran gitu kan, miliaran. Ya karena tadi salah estimator ya, estimatornya salah hitung ya dan lain sebagainya, banyak kebocoran di mana-mana, yang tadinya pengennya untung miliaran ya, setelah setahun ya, diaudit, wah ternyata boncos. Nah makanya di sini nanti kita akan belajar bagaimana langkah-langkah dalam proses budgeting seorang kontraktor, apalagi seorang profesional. Kalau ngomongin kita ini adalah profesional kontraktor, itu dari mulai perencanaan keuangannya ini juga harus bagus. Nah, nanti kita akan bedah bersama the master kita, the master kontraktor yang sudah 20 tahun lebih ya, 21 tahun lebih ya berkecimpung di dunia konstruksi, di dunia sipil ya, Ustadz Dandi Irawan. Saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Dandi. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Sehat Ustadz? Alfian. Alhamdulillah, Masya Allah. Lama tak Ya, jumpa Mas Ustadz. Alfian semangat terus. Ya, Ustadz. Oke. Ustadz, mungkin sedikit disapa nih teman-teman di sini, apa namanya, biar teman-teman bisa kenal, belum ada juga yang belum kenal sih. Ustadz Dandi ini sekarang bisnisnya apa aja, selain kontraktor kan kayaknya developeran juga, Ya. kontraktor juga, ya kan? Dan Hmm. banyaklah proyeknya yang digarap sekarang apa, mungkin bisa di-spill dan mungkin tambahannya kenapa sih kita harus ngomongin budgeting di hari ini, ya itu sih Ustadz. Monggo Ustadz Dandi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, sahabat-sahabat sekalian, Bapak-bapak, alhamdulillah bisa bersilaturahim pada kesempatan malam hari ini rutinan ya, setiap hari Jumat. Perkenalkan, mungkin sebagian saya perhatikan pernah ikut acara-acara sebelumnya, sebagian lagi juga masih ada yang baru. Perkenalkan, saya Dandi Irawan. Tinggal saat ini saya di kampung ya, di Lembang, jadi di perbukitan. Karena lelah dengan rutinitas perkotaan, jadi saya mengungsi ke pegunungan di Bandung, Lembang. Jadi cuacanya sejuk gitu, tidak perlu pakai AC di sini. Kalau teman-teman nanti mampir ke Bandung, main ke Bandung bisa main-main ke Lembang. Kalau profesi saya masih di dunia konstruksi, Mas Alfian. Saya masih tetap Ustadz. orang kontraktor, developer, ada juga konsultan perencana juga gitu. Ya sekelumit tentang konstruksi lah, begitu Mas. Oke. Dan juga Konsultan lagi perencana itu pengen yang apa namanya Ustadz, brandnya itu Ustadz? konsultan kita pakainya, aduh, Nikon, Aulia itu ya? Bukan ya? Aulia Javalen itu sama-sama developer dan kontraktor. Kalau Oke, Syariah siap. Greenland itu developer saja. Gitu. Developer saja. Siap, siap, Ustadz. Ya, begitu mungkin Mas Alfian. Siap, oke, Salam Tat. kenal ke semua ini Eh, ke teman-teman. siap. Oke, kita mungkin mulai aja ya, Tat, untuk apa namanya ngobrol-ngobrol hari ini. Jadi ini kita acaranya santai, teman-teman. Silakan yang teman-teman sudah punya list pertanyaan, nanti silahkan ditanyain langsung di forum chat, sebutkan nama, kemudian pertanyaannya apa. Nah, untuk memantik acara hari ini, ya, salah satunya nih ada pertanyaan yang menarik, Tat. Jadi kalau kita nih Tat, jadi mau jadi kontraktor ya, profesional yang harus dilakukan untuk ya pertama kali untuk eksekusi proyek tuh apa sih langkah-langkah pertamanya Tat?
yang harus dilakukan ya, biar tadi terhindar dari yang namanya boncos ya. Ada teman saya itu Tat, yang tukang bangun.id itu ya, alhamdulillah ya, luar biasa, sempat curhat sama saya, sempat juga sharing juga di forum eh, bisa itu ya, utang sempat ya, ketika diaudit selama setahun itu ternyata malah boncos miliaran ya, padahal itu bisa dalam waktu setahun itu dia bangun 300 rumah, Tat. 300 rumah. Ya, tapi alhamdulillah boncos. Ya, ternyata, dari estimatornya yang memang salah itu dan lain sebagainya. Nah, kalau kita sebagai kontraktor pengen jadi profesional nih, langkah-langkah awal nih apa sih, Tat? Mungkin bisa diceritain sama teman-teman ketika kita mau mengeksekusi sebuah proyek nih, gitu. Ya, sebelum saya masuk ke pertanyaan tadi kaitan dengan adanya kerugian-kerugian, memang sering saya sampaikan di kelas-kelas workshop saya atau seminar bahwa bisnis kalau sudah menengah ya, apalagi besar, itu kita harus menguasai tiga. Dua, salah satunya adalah memahami bisnis proses dan memahami manajemen perusahaan atau manajemen bisnis yang baik. Tadi kalau Mas Alfian bilang boncos karena estimator salah melakukan perhitungan atau mengestimasi, nah itu masuk dalam kategori bisnis proses. Kalau Bisnis proses ya. dalam rumus saya itu masuk bisnis proses. Kalau bisnis prosesnya proven, tidak akan terjadi problem yang semacam itu, gitu ya. Yang kedua, ketika manajemen kita, perusahaan kita menengah atau besar, maka tidak bisa dihindari kita harus menguatkan dari sisi manajemen bisnis. Ya. Maka itu tadi bahwa wah, kuantitinya sudah banyak sampai 300-an tapi kok bisa boncos. Kayak ada juga developer kontraktor yang besar yang inisialnya M gitu ya. Yang dulu sempat jadi masalah, alhamdulillah sekarang nampaknya sudah mulai bangkit kembali dari keterpurukan, yang mudah-mudahan bisa menyelesaikan PR-PR beliau kembali lagi berkiprah di dunia konstruksi. Karena apa? Karena ketika kuantiti sudah banyak, proyek di mana-mana, sudah tidak di satu titik, bahkan di luar kota, ini penguatan manajemen itu harus baik, ya. Nah, kalau manajemennya tidak baik, itu jadi masalah. Kita menguasai bisnis proses, Mas Alfian. Ada struktur semua, supervisor profesional, estimator profesional, purchasing juga enggak kecolongan material dan lain sebagainya. Tetapi bisa ada kesalahan dari sisi manajemen. Misalnya dari sisi keuangan dan HR, ya. Kasus yang inisialnya M itu kan kaitan dengan manajemen. Ketika dia membuka cabang, kontrol terhadap cabangnya itu kurang baik, sistem keuangannya itu kurang baik, sehingga dana itu masuk bukan ke rekening perusahaan, tapi ke rekening mitra-mitra di cabang. Nah, ini kan problem di manajemen. Maka itu kalau bisnis kita sudah menengah, maka dua hal ini di samping yang ketiga BSM itu harus dikuasai. Bisnis proses itu harus proven. Maka kalau seorang investor, nah ini kan Mas Alfian, Ustadz Firly itu kan sering menangani para sohibul mal ya. Apa sih yang dicari oleh sohibul mal? Dia mencari mudorib pengelola yang proven. Biasanya ukuran waktunya itu misalnya 5 tahun. Kenapa ukuran waktu 5 tahun? Karena dianggap dia sudah proven, memahami semua resiko-resiko bisnis, worst case bisnis sudah dipahami semua, sehingga harapannya dia proven dari sisi bisnis proses. Hulu hilirnya paham, resiko-resikonya paham, pernah mengalami semua gitu ya. Nah, sehingga sang investor menganggap dia nyaman bersirkah dengan mudorib karena dia dianggap sudah proven baik bisnis proses maupun manajemen. Nah, itu Mas Alfian. Oke, jadi Kaitan dengan baik. ya, Kaitan dengan pertanyaan tadi, bagaimana cara mengeksekusi sebuah proyek? Nah, kalau dari sisi manajemen kita punya sistem, biasanya ada istilah POAK. POAK itu sistem yang dulu, ada juga 4DX ya. Nah, saya masih pakai POAK. Apa itu POAK? P yang pertama planning, O organizing, actuating, and control. Maka bagaimana tahapan ketika ada penawaran proyek? Bagaimana cara mengeksekusinya? Lakukanlah dari sisi manajemen. Kalau tidak 4DX berarti POAK. P, planning yang pertama itu disiapkan. Apa yang disiapkan dalam planning ada 4. Ya, yang pertama dia harus membuat RAP. Ini masih planning. Perencanaannya besar,
perencanaannya besar, planning adalah perencanaannya benar, maka pelaksanaannya juga akan benar. Kalau kita merancang sesuatu yang salah, maka kita sedang mengawal, mengontrol sesuatu yang salah kan gitu. Maka kalau planningnya di awal tidak benar, maka kita sedang merancang kegagalan. Maka P yang perencanaan ini betul-betul harus kita pahami. Kalau tidak proven, repot. Maka ini kalau tidak proven, dia merancang sesuatu yang keliru. Maka apa yang dirancang dari perencanaan awal seorang konstruktor itu ada 4 biasanya. Saya di perusahaan. 1, pastikan perhitungan RAP. Rencana Anggaran Pelaksanaan atau estimasi. Ya, tenaga kerja maupun kebutuhan material. Kuantitinya semua presisi. Biasanya kita seorang engineer, estimator itu biasanya seorang engineer sipil atau SMK bangunan. Dia sudah punya angka aman. Berapa angka amannya? 5%, 10% dari perhitungan volume dan harga satuan. Nah, itu maka dia dari sisi planning pertama, POAK P pertama, dia membuat RAP. Ya. Membuat RAP apa? Ya, rencana anggaran pelaksanaan. Yang kedua, dia membuat time schedule pekerjaan. Ya. Berapa umur proyeknya? Karena umur proyek ini sangat berkaitan erat dengan RAP, timeline-nya. Ya. Yang ketiga, dia sudah memiliki gambar kerja. Ada orang ngajuk membuat RAP, membuat RAB, tapi gambar kerjanya belum fix atau bahkan belum tergambar. Ini gimana? Kita mengetahui kuantiti pekerjaan beton, kuantiti kusen, kuantiti plafon dan lain sebagainya kalau gambar kerjanya belum ada. Ya, tinggi plafon berapa, kebutuhan hebel berapa, itu kan harus ada DED-nya. Kalau gambar kerja tidak lengkap, maka bisa dipastikan estimasinya di dalam pembuatan RAP itu keliru. Nah, yang keempat yang disiapkan dari perencanaan awal itu adalah memastikan spesifikasi bahan dan teknik. Karena spesifikasi bahan teknik sangat korelatif dengan perhitungan RAP awal. Gitu ya. Jadi ini udah bukan seminar lagi, ini workshop ini. Masya Allah. Jadi POAK-nya itu betul-betul kita rancang secara benar, Mas Alfian. Ya. Demikian, Mas. Ya, oke. Tadi berarti disimpulkan ya, pertama langkah-langkah yang teman-teman harus lakukan nih kalau pengen jadi ya profesional kontraktor itu pertama tahu dulu nih bisnis prosesnya dari hulu sampai hilir, termasuk mitigasi resikonya di setiap proses itu harus tahu. Yang kedua, memang manajemennya harus bagus ya. Dari planning aja tadi luar biasa ya. Planning itu banyak yang perlu kita siapin, mulai dari RAP, kemudian apa RAB-nya ya, kemudian time schedule-nya, gambar kerjanya dan memastikan bahan dan tekniknya itu juga bagus dan sebagainya. Nah, nyambung nih tadi masalah yang M tadi kan. Salah satu yang isunya itu kan ketika ini, itu kan kalau saya dengar kan memang modelnya subkon ya. Jadi dia main konnya di tiap daerah itu ada kontraktor-kontraktor yang juga bekerja sama ya. Tapi yang dapat orderan dia karena dia emang di media sosial kuat dan lain sebagainya, akhirnya di tiap daerah karena nggak bisa menangani, akhirnya dilempar lagi ke subkon itu. Nah itu kalau kita nih misalnya kita bersirkah gitu untuk yang model-model subkon begini nih. Nah itu gimana apa namanya, yang harus kita persiapkan biar nggak boncos juga tadi ya, biar nggak banyak komplainnya banyak gitu kan. Itu kan karena memang biasanya salah kerjasamanya juga gitu Tat. Ya, Mas Alfian, jadi kerugian proyek atau boncos itu bisa jadi karena 2 hal. Yang pertama, pelaksanaan teknis yang keliru, ya. Itu 2 poin tadi, bisnis proses dan manajemen. Yang kedua bisa jadi dari sisi akad-akad yang keliru, ya. Oke. Kita mengkritisi dua-duanya. Kalau teknisnya sudah benar tapi akadnya keliru, bisa keliru juga. Nah, tadi ini masalah apa namanya? Nanti kalau kita harus bahas masalah rizki lagi. Wah, nanti terlalu panjang. Karena ya perlu kita pahami sebagai seorang pengusaha muslim, arizku minallah. Rizki itu datangnya dari Allah. Bahwa kerja kita itu hanya wasilah saja, bukan sebab datangnya rizki, kan begitu. Maka itu dari sisi akad-akadnya harus benar supaya ada keberkahan
Dan kemudian sekalipun seprofesional apapun kita, kalau kemudian ada hal-hal yang dilanggar secara syariah, maka akadnya fasad. Kalau fasad berarti harus dibatalkan, lalu kemudian dibuat akad yang tepat. Maka itu tadi kalau dibilang, dia dipercaya, lalu kemudian karena manpower-nya kurang, lalu dia subkonkan lagi. Nah, akad yang benar itu seperti apa? Kan gitu. Nah, nanti Ya. mungkin bisa diperdetail oleh Ustadz Firly. Ya, bisa jadi akadnya adalah sirkah, ya. Nah, dia itu mau menkon, ya, biasanya ada sebut menkon, ada subkon. Kalau proyek pemerintah itu biasanya yang maju ke depan itu berarti utama, kontraktor utama. Lalu dia subkonkan lagi. Nah, akadnya bisa jadi ke bawah dia akadnya ujroh, atau dia bisa akadnya sirkah, atau dia samsaroh. Nah, ini yang tetapkan dulu akadnya itu mau seperti apa. Apakah dia samsaroh, berarti dia hanya mendapatkan fee. Nanti yang kerja adalah subkon. Nah, jadi tidak tepat juga kalau disebut subkon, ya, karena dia yang kerja. Atau bisa juga akadnya sirkah, ya. Bisa jadi kalau tanpa modal sirkah abdan. Saya sama Mas Alfian dapat project. Nah, saya yang dapat project, lalu kemudian yang kerjain Mas Alfian. Kita sirkah abdan. Saya nggak pakai modal, Mas Alfian nggak pakai modal. Nah, bisa juga seperti itu. Maka kalaupun bisnis prosesnya benar, tapi kalau akad-akadnya keliru, jadi keliru. Maka itu kita meyakini bahwa kaidah syara sudah mengatakan, hai sumakana asyar'u kanat al-maslahat. Di mana ada hukum syara, maka di dalamnya pasti ada kemaslahatan. Kemaslahatan ini bisa bicara untung atau rugi bisnis. Kemarin menarik yang dijelaskan oleh Ustadz Firly. Contoh misalnya ketika syariah mengatakan bahwa Mas Alfian kalau kita sirkah, Mas Alfian investor, sohibul mal, saya mudorib. Saya anggap profesional. Tapi ada akad yang keliru di antara kita. Kalau bicara modal, saya misalnya butuh modal dari Mas Alfian untuk mengerjakan sebuah proyek 1 miliar. Nah, dalam aturan syariah, modal itu boleh dicicil atau harus di muka? Harus di muka, Tat. Harus di muka. Walaupun dicicil bisa nanti akadnya harus dirubah lagi kan dirubah. Ya, Enggak nyaman. nggak nyaman. Maka harus di muka. Itu aturan syariah. Nah, kalau kita memahami, tadi kalau kita meyakini hai sumakana asyar'u kanat al maslahat. Di mana ada hukum syara, pasti ada maslahat. Kita itu belum tahu. Apa sih maslahat Allah mengatur bahwa modal itu harus di muka? Asa ribet-ribet banget ya. Mas Alfian punya duit 250 juta, 250 kan jadi itu. Kenapa harus di muka kan gitu? Padahal kalau kita pahami bahwa ada maksud, ada maslahat di dalamnya. Apa itu? Ketika tidak di muka, Mas Alfian bilang, oke, Kang, saya siap support Akang 1 miliar. Tapi nanti modalnya saya kereyeh, kata orang Sunda ya. Dicicil gitu ya. Cicil. Ternyata yang rencana 1 miliar itu karena dicicil, nggak di muka semua. Nggak ada dananya. Karena satu dan lain hal. Kira-kira proyek saya atau proyek kita ini berjalan lancar nggak? Karena saya butuh modal 1 miliar. Ya, jadi Karena tersendat. melanggar hukum syara, melanggar aturan-aturan syara, maka akhirnya proyek itu jadi masalah. Nah, kalau kita mau kupas maslahat-maslahat dari sisi akad, nanti akan ditemukan kenapa proyek itu mangkrak gitu. Ini salah satu yang bisa kita pahami maslahatnya hukum syara ketika Allah membuat aturan. Maka tadi dua, ketika kita firqa atau kemudian bagaimana menjalani bisnis, maka harus profesional dan harus memahami akad-akad syariah. Ini udah tepat nih dipanelkan. Saya anggap saya concernnya di bisnis proses. Nah, ada Ustadz Firly nih, dokternya sirkah. Maka harus menjelaskan juga sirkah-sirkah yang benar, yang tepat itu seperti apa, sehingga bukan saja kita sebagai seorang profesional bisa mengantisipasi semua mitigasi resiko, tetapi ketika akad-akadnya keliru, seperti saya ambil contoh dari sisi permodalan, akhirnya berdampak kepada masalah. Begitu, Mas. Siap, Tat. Wah, luar biasa nih, Tat. Mungkin bisa di-sharing, Tat, pengalamannya ketika sirkah di kontraktor tuh gambarannya seperti apa, Tat? Misalnya apa namanya yang terjadi selama ini ya di proyek kontraktor. Karena kan ini termasuk menarik sekali ya kalau buat para investor karena kan modelnya proyekan ya. Jadi misalnya satu rumah aja itu bisa disirkahkan. Selesai proyek bisa bagi hasil.
Tidak mesti jangka panjang atau masuk ke perusahaannya. Jadi bisa sirkah per project rumahnya. Mungkin pengalaman Ustadz gimana, Tat? Mungkin yang pernah terjadi gitu. Ya, maka tadi saya katakan kita tetapkan dulu sirkahnya mau apa. Hmm. Karena sirkah ini bisa jadi nanti teknisnya implikasinya beda-beda. Job desk-nya kita. Beda teknisnya nanti kalau kita sirkah mudorobah, sirkah inan, atau sirkah abdan. Kan begitu. Kalau saya sama Mas Alfian sama Ustadz Firly, kita sirkah. Ya sirkah apa? Kontraktor, gak usah pakai modal, kan bisa ada DP misalnya. Ya, misalnya seperti itu. Ya sudah, berarti kan kita nggak perlu pakai modal, nggak perlu pakai sohibul mal. Ya tenaga ketemu tenaga. Ya sudah, kita sirkah abdan saja. Mas Alfian cari klien, marketing, Ustadz Firly yang gawangi manajemen, ya saya yang bisnis prosesnya, produksinya. Nah, Mas Alfian cari project, buat konten dan lain sebagainya, buat akun dan lain sebagainya. Kita dapat project kan, kita nggak perlu modal. Nah, sirkah kan. Nah, kalau sirkahnya sirkah abdan. Tapi kalau kita menetapkan modal, ini betul, tapi kita harus buat PT dulu misalnya. Atau kemudian tidak ada DP di awal, berarti kita butuh investor. Kan begitu. Oke, berarti misalnya kita sirkah mudorobah. Ustadz Firly misalnya sohibul mal, kita butuh modal. Ustadz Alfian yang cari klien, saya yang produksi. Berarti sirkah mudorobah. Nah, tentu teknis to-do list, job desk-nya akan berbeda-beda. Konsekuensi kalau ada kerugian juga implikasinya juga berbeda-beda. Maka ini harus paham gitu loh. Kita nggak hanya bicara bisnis proses saja. Tetapi kalau kemudian dalam pelaksanaan kita butuh bersirkah, bekerja sama dengan pihak-pihak lain, tidak sendiri, maka butuh ilmu penetapannya nanti seperti apa. Karena nanti akan harus paham konsekuensinya masing-masing. Gitu. Begitu Mas Alfian. Siap, oke Tat, makin seru ini. Oke teman-teman, mungkin yang punya pertanyaan langsung aja loh, bisa di chat, sebutkan nama, langsung asal dari mana, pertanyaannya apa. Kita lanjut ya Tat, ini Ya. oke. Nah kalau untuk mengidentifikasi nih Tat, komponen biaya-biaya apa saja yang memungkinkan kita juga nanti untuk apa namanya melakukan project itu apa Tat? Identifikasinya apa aja? Biar kita nggak boncos nih atau apa namanya untuk mitigasi resiko juga ya, komponen-komponen biayanya biasanya itu apa aja Tat yang keluar biasanya di satu proyek itu. Ya, maka ini kita harus paham. Ini tugas siapa? Butuh keilmuan apa? Nah, ini masuk ke lingkup bisnis proses kan. Ini kanalisasi saya. Maka disinilah penting seorang estimator yang berpengalaman melakukan estimasi sebagaimana yang tadi Mas Alfian sampaikan, sehingga tidak keliru dalam perhitungannya, gitu ya. Maka kalau kita bicara borongannya, ya secara umum biasanya teman-teman kontraktor itu kan borongannya globalan, Mas Alfian, bahan dan tenaga tidak dipisah. Ada akad ijaroh dan akad wakalah bil ujroh untuk material, biasanya di globalan digabung semua, maka per meter sekian atau RAB-nya sekian. Nah, ketika estimator salah menghitung, ini akan terjadi kerugian. Ya, misalnya dia salah menghitung volume betonnya salah, atau ketika gambar kerjanya tidak ada, ya misalnya gitu ya. Nah, ternyata strukturnya itu dalam pelaksanaan dituntut oleh pemberi proyek itu harus lebih besar ketimbang struktur yang kita pakai. Wah, ini kan repot. Pada saat kita ngeboplang, lalu kita gali foot plate, lalu pemberi proyek datang. Dia bilang, loh rumah saya ini 2 lantai, kenapa tidak pakai stros? Nah, terus kita berantem lah di situ. Loh kok ngapain pakai stros Bu? Ini hanya 2 lantai, bebannya masih cukup. Oh nggak bisa, saya mau pakai stros, paku bumi. Kan repot. Kenapa? Karena di P awal tidak ada gambar kerja. Kan gitu. Padahal ketika gambar kerja tidak ada, dia melakukan estimasi perhitungan berdasarkan asumsi gambar dia. Nah, strosnya tidak muncul itu, paku buminya. Sedangkan strosnya itu cukup banyak titiknya. Kan sudah mengalami kerugian berapa? Karena borongannya globalan.
Ketika P yang pertama planningnya tidak dirancang secara tepat, gambar DED-nya tidak ada, apalagi estimatornya tidak ada, ya dia hanya per meter sekian, kan begitu. Maka yang terjadi adalah ketika estimator akadnya keliru, akadnya borongan secara globalan, estimator salah menghitung, maka sudah akan terjadi kerugian. Nah, gitu ya. Nah, maka itu penting pemahaman bisnis proses dari seorang estimator. Itu dari sisi bisnis proses. Tapi kalau kita bicara tadi saya bilang, kerugian itu bisa terjadi karena dua hal. Karena bisnis proses yang keliru, karena akad yang keliru. Nah, ketika akadnya tidak keliru, Mas Alfian, dipisahkan antara akad ijaroh, jasa saya sebagai seorang profesional, kontraktor dibayar untuk membangun, bahannya itu dari pemberi proyek, maka ada kenaikan material, ada kehitungan, salah perhitungan volume material, itu bebannya bukan dibebankan kepada kontraktor, tetapi ke pemberi proyek. Gitu. Maka itu ada dua potensi kegagalan. Kalau kita bicara gelondongan, estimasinya salah, bisnis prosesnya keliru, maka pelaksanaannya bisa jadi over budget. Tapi yang kedua yang kemudian juga sangat kita soroti, kalau akadnya tepat, maka problem yang semacam itu bisa kita antisipasi. Kerugian over volume material itu tidak dibebankan ke pemberi proyek, tetapi pelaksana proyek, tetapi dibebankan kepada pemberi proyek. Begitu, Mas. Oke, luar biasa ternyata ya, Tat. Hikmah dari akad ini juga ya. Jadi ternyata boncos itu bukan sekedar karena salah hitung juga. Ternyata salah akad juga ternyata bisa bikin boncos. Makanya alhamdulillah ya besok akan ada event yang luar biasa sih. Kita akan mengkolaborasikan nih ya, master sirkah ya, master akad dengan master kontraktor. Nah, kita akan ya tunggu nih gimana kolaborasinya. Gitu, Tat. Ini pertanyaan terakhir sebelum kita buka sesi diskusi dan tanya jawab buat teman-teman yang mungkin sudah punya pertanyaan, silahkan langsung diketik aja, nggak apa-apa. Ya, nanti atau nanti langsung bisa raise hand, ya bisa langsung tanya. Nah, ini pertanyaan terakhir, Tat. Dari pengalaman Ustadz Dandi nih yang pernah ya Ustadz Dandi lakukan, pernah nggak sih Ustadz tuh rugi ya selama 20 tahun terakhir ini ya? Kemudian kalau rugi nilainya berapa, Tat? Paling besar, Tat. Dan apa sih pengalaman yang bisa Ustadz berikan kepada teman-teman ya sehingga akhirnya biar nggak rugi ya gitu, teman-teman. Ya, ya, kita ini berbicara begini, ini kan bukan merasa sok paling paham gitu ya. Kita sharing kegagalan-kegagalan kita supaya kemudian ini tidak terjadi pada teman-teman kan begitu. Nah, tapi alhamdulillahnya selama 20 tahun lebih saya berkarya di konstruksi, itu mungkin hanya 2,5–5% saya merugi, Mas Alfian. Masya Allah. Nah, apa faktor meruginya? Saya juga dari sisi akad keliru dulu, ya, sebelum kemudian dinasehati oleh guru-guru saya bahwa kan akadnya idealnya nggak demikian, gitu. Ternyata 2,5%–5% yang keliru itu didominasi oleh ada akad yang keliru, yaitu tadi bahwa akadnya gelondongan. Nah, ketika ada di faktor apa saya mengalami kerugian, biasanya dari dua hal. Kalau estimasi saya alhamdulillah, saya estimator juga soalnya. Saya ini drafter dari awal, saya seorang drafter, estimator, SPV, supervisor dan lain sebagainya. Jadi menghitung saya lakukan sendiri dari awal ketika merintis, menggambar juga saya lakukan sendiri. Maka berdasarkan jam terbang itu, pengalaman itu, dari sisi estimasi saya tidak keliru. Saya selalu untung selama 20 tahun itu. Tapi saya pernah mengalami kerugian 2,5–5% dari quantity project saya karena dua hal. Satu, kenaikan harga material. Kedua, payment dari pemberi project, termin bayar. Nah, ketika kita gelondongan ternyata ya, lalu kemudian terjadi kenaikan harga yang tidak normal gitu ya, yang tidak normal. Wah, pernah kan besi itu naiknya gila-gilaan. Saya pernah ngerjain project pakai WF, yang mana kenaikan harga WF itu lumayan tinggi pada saat itu. Besi WF, Mas. Jadi, wah, kita jeblok di situ, ya, jeblok di situ. Maka
Ketika ada kenaikan harga material, kita merugi. Kalau saja akadnya itu tidak digabungkan antara material dan jasa, maka selisih harga, perubahan fluktuasi harga itu tidak dibebankan kepada kontraktor pelaksana, tetapi oleh pemberi proyek. Itu hikmahnya akhirnya saya dapatin kan gitu. Yang kedua karena payment, Mas. Nah, ini juga mungkin pernah dialami oleh teman-teman. Nah, ketika payment dari pemberi proyek, apakah kontrak developer, apakah customer personal. Ya, kalau customer personal kecil kemungkinan macet. Tapi yang banyak itu corporate, baik developer ataupun corporate itu macet. Ketika di awal kita dituntut payment timeline-nya itu misalnya 4 bulan atau 5 bulan, maka secara estimasi saya menghitung biaya operasional itu untuk 4-5 bulan. Tetapi ketika payment-nya ini terlambat, akadnya tidak dipisahkan antara barang dan material, saya akhirnya harus belanja material yang asumsinya saya tidak perlu pakai modal untuk di proyek itu karena dari awal payment-nya adalah termin, dikasih DP, maka saya nggak mengalokasikan modal. Nah, ketika terlambat, maka saya harus mengalokasikan modal. Ketika cash flow kita sedang berat, akhirnya pekerjaan yang tadinya diharapkan 4-5 bulan bisa molor 2 kali lipat karena kita ngatur-ngatur cash flow. Ini hikmahnya kalau saya perhatikan 2 hal kerugian yang pernah saya alami, kenaikan harga dan payment yang tidak sesuai. Seandainya kalau akadnya itu diterapkan sebagaimana yang kita diskusikan malam ini, mungkin tidak akan terjadi. Nah, gitu Mas. Nah, sehingga kemudian dari proses perjalanan itu saya selanjutnya merubah akad saya secara keseluruhan bahwa akadnya itu adalah hanya akad ijaroh. Saya sebagai seorang kontraktor pelaksana dibayar jasanya untuk bekerja. Sebagaimana halnya arsitek. Arsitek pernah nggak akadnya itu borongan? Kan enggak. Arsitek itu dibayar jasanya ijaroh sebagai konsultan perencana, sehingga tidak mungkin dia merugi kan gitu loh. Oh, salah menghitung gentengnya sehingga dia dituntut untuk menombok biaya gentengnya, kan nggak begitu. Dia ijaroh, dibayar jasanya untuk merencana. Maka tidak pernah kita dengar arsitek itu merugi. Konsultan pengawas kita tidak pernah dengar ada konsultan pengawas merugi. Karena akadnya jelas ijaroh. Tapi sering kita dengar kontraktor pelaksana merugi karena akadnya bukan akad ijaroh. Coba saja perhatikan itu. Teman-teman, konsepnya masih konvensional. Kita ngerti semua ada konsultan perencana, konsultan pengawas, dan kontraktor pelaksana. Dari 3 pelaksana proyek itu yang sering boncos adalah kontraktor pelaksana. Karena akadnya bukan akad ijaroh. Demikian, Mas. Oke, menarik sekali teman-teman. Oke, kita ini mau masuk sesi tanya jawab, tapi sebelum masuk sesi tanya jawab ini ada sekilas info dulu nih. Oke, ya. Sekilas info, kita insya Allah akan ada workshop yang menarik ya teman-teman. Ini khusus yang pengen jadi profesional kontraktor ya. Jadi bukan kebetulan jadi kontraktor, tapi bener-bener ya kita ada ilmunya, dan ini mengupas ya, materinya adalah mengupas benar-benar rangkuman dari pengalaman Ustadz Dandi selama 20 tahun lebih di dunia kontraktor. Nah, nanti kita akan belajar apa aja sih di sini, menarik teman-teman. Saya juga kemarin sudah pernah ikut ya di acara ini. Kita kemarin tuh ngobrolin tentang bagaimana manajemen kontrol sistem. Nah, kalau kita bisa punya tools ini, manajemen kontrol sistem ini, ya insya Allah kebocoran ya itu bisa teratasi ya. Mitigasi risikonya lebih rendah risikonya. Kemudian kita juga akan belajar tentang bagaimana skema borongan kontraktor nih. Ya, akad-akad tadi nih ya. Bagaimana nih skemanya ketika borongan kontraktor itu seperti apa? Termasuk ya kemarin tuh saya tuh belajar tuh udah disediain juga KPI-nya. Key Performance Indicator ya untuk ya masing-masing tadi tuh struktur organisasi tadi, daily activity kontraktor tuh job desk-nya kayak apa, itu kita dikasih tuh sama Ustadz Dandi itu. Jadi udah gak usah bikin KPI sendiri, KPI, daily activity, job desk-nya ini udah disiapin ya untuk jadi profesional kontraktor. Kemudian struktur tim kontraktor ya waktu itu juga kita belajar ya. Kemudian
cost legal kontraktor seperti apa, bikin RAB, bikin RAP, ya, kemudian sistem kerjasama akadnya nanti gimana, ya, yang sesuai dengan syariah, ya, terutama kalau juga pakai investor, ini juga akan dipelajari di situ. Dan insya Allah acaranya ada di Jakarta, teman-teman. Kemarin kita sempat bikin di Jogja, ya, ini kita bikin yang di Jakarta, ya, teman-teman. Dan apa sih latar belakangnya acara ini? Ya, kita tuh sebenarnya pengen biar teman-teman kontraktor ini ya untung, nggak rugi gitu ya. Baik untung di dunia juga untung di akhirat tentunya. Ya kan udah capek-capek bikin proyek kok rugi di dunia juga rugi di akhirat kan kasihan ya Tat ya. Jadi double rugi itu. Itu namanya bener-bener bukan rugi sih, bener-bener boncos kuadrat. Ya, makanya biar teman-teman nggak rugi dunia akhirat. Nah, ikut workshop ini ya. Insya Allah di sini kita akan belajar ya bareng teman-teman dari MPC ya, Muslim Property Camp ya. Teman-teman akan belajar materi dari praktisi langsung ya, teman-teman. Dan teman-teman juga bisa dapat network yang luar biasa karena di sini banyak teman-teman kontraktor dari seluruh Indonesia yang ikut. Sempat di Jogja kemarin itu ada 50 kontraktor yang ikut. Jadi kita bisa saling apa ya, kolaborasi, saling tahu gitu. Dan insya Allah ini workshopnya 2 hari ya teman-teman di Jakarta teman-teman. Nah, nilai investasinya berapa sih untuk teman-teman ya untuk bisa dapat materi manajemen control system, skema borongan, udah dapat KPI daily activity kontraktornya, struktur kontraktor, strategi marketing kontraktor, bahkan tax planning ya dalam kontraktor seperti apa, workflow kontraktor seperti apa, bahkan fikih muamalah kontraktor juga itu akan ada skema ujrohnya. Bagaimana skema ujrohnya, sistem kontrol tenaga kerjanya, akad borongan kontraktornya seperti apa, sistem kerjasama dengan investor pembangunan seperti apa, insya Allah akan dikupas tuntas di acara ya besok ya teman-teman tanggal 26-27 Agustus 2023 ya sebentar lagi ya teman-teman. Dan fasilitasnya cukup luar biasa, ada meeting room, hotel bintang 4, coffee break 4 kali, lunch 2 kali, merchandise ada rompi, bulk note, sertifikat, template perhitungan RAB ya senilai 1 juta, template 101 ide promosi itu senilai 1 juta, video akad-akad properti syariah senilai 1 juta, draft akad kerjasama senilai 1 juta, dan ya tentunya new circle sih, circle baru komunitas pebisnis muslim dari seluruh Indonesia. Harga normalnya ya teman-teman nilai investasi di 5 juta, ya harga normalnya di 4 juta per orang. Early bird ya kemarin sudah selesai sih 3 juta per orang. Nah ini buat teman-teman yang pengen daftar ya 2 orang sekaligus. Nah ini dapat harga spesial. Wah, ya 5,5 juta saja untuk 2 orang ya teman-teman. Ini cukup murah ya teman-teman. Dan besok acaranya ada di Hotel Harper ya, MT Haryono Jakarta. Jadi Jalan MT Haryono Jakarta ya teman-teman. Silakan teman-teman yang mau daftar bisa langsung hubungin admin kita ya di bisaroh.id. Nanti dapat broadcastnya dari mana itu langsung aja di Japri. Nanti bisa juga apa namanya chat di kolom chat, nanti nomor teleponnya berapa, nanti tim admin kita yang akan mengfollow up teman-teman. Oke, itu sekilas info ya teman-teman. Yuk join di workshop profesional kontraktor properti syariah bersama Ustadz Dadi featuring Ustadz Firly Ferdiansyah. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab ya teman-teman. Ini sudah ada yang masuk. Oke, tadi yang resen boleh deh langsung tanya aja dari Mas. Oh, sekarang Mas Fendi dulu ya, Mas Fendi nih. Mas Fendi ada Mas Fendi bersama kita? Mas Fendi dari Bogor, developer. Oke, kalau belum nyaut kita kasih yang raise hand dulu, yang sudah raise hand tadi Mas Ferry Firmansyah. Silakan Mas Ferry Firmansyah. Ya, bisa langsung Baik, ke pertanyaannya. ya terima kasih. Menarik sekali ya tadi pembahasannya. Yang ingin saya tanyakan
kaitan dengan kita sebagai pemula ya, untuk menjadi kontraktor itu kan otomatis perlu ilmu. Sedangkan background kita bukan teknik sipil atau arsitek ya. Nah itu bagaimana sebenarnya tipsnya sebagai pemula ya? Karena sempat saya ya itulah di dunia properti ini ikut pelatihan malah developer, tapi ternyata tidak amanah ininya mentornya, sehingga kita patungan sistemnya, patungan pas praktek perumahan itu ternyata uang kita ya hilang entah kemana ya. Nah itu jadi belum ada kabarnya ini karena proyeknya mandek gitu. Nah, itu bagaimana cara trik ya supaya kita tidak istilahnya ya tidak tertipu lah kedua kalinya kita begitu. Mungkin itu saja Ustaz Siap, oke. tadi. Syukran. Siap, Kang Ferry. Monggo langsung aja Ustadz Dandi. Ya, pertanyaan dari Kang Ferry. Loh, ini guru saya gimana kok nggak di wawancara? Atau Ustadz Ferry dulu deh. Oh, saya dulu untuk yang itu ya. Oke, Ustadz Dandi dulu. Ya, jadi tadi saran saya Pak Ferry, kita belajar dua hal, bisnis proses dan akad-akad. Dan alhamdulillah untuk acara besok ini kita kombinasi bisnis proses dan akad-akad. Bisnis proses oleh saya, akad-akad oleh Ustadz Firly, gitu ya. Karena kalau kita bisnis prosesnya benar, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, akad-akadnya keliru, bisa jadi keliru. Nah, dari sisi bisnis proses, Pak Ferry, saya punya pengalaman terkait dengan hal itu, dan saya banyak memberikan advice kaitan dengan itu, Pak. Kalau tadi siapa termaksud Pak Ferry katanya yang di marketing, lalu kemudian mau jadi kontraktor, lalu jadi developer kan gitu. Dan teman-teman yang lain banyak yang basicnya kurang lebih di circle developer, diawali dari yang kurang paham bisnis proses. Maka bisa jadi akadnya sirkah, Pak Ferry. Bisa kalau mau cepat, ya kita akadnya sirkah. Maka tadi saya membagi bisnis itu menjadi 3, bisnis proses, manajemen, BSM, branding, selling, and marketing. Nah, Pak Ferry expertnya di mana? Kan gitu loh. Kalau Bapak expertnya di BSM, branding, selling, and marketing, Bapak tinggal nyari sebagai developer ya, itu orang yang paham manajemen dan orang yang paham bisnis proses. Ya, bisnis proses anggap dia expertnya basicnya di sipil atau arsitek misalnya ya. Atau tidak mesti arsitek dan sipil, tapi dia punya jam terbang di konstruksi dan dia paham bisnis proses bagaimana memproduksi. Maka carilah orang yang punya kapasitas di situ produksi. Lalu cari orang yang punya kapasitas di manajemen. Nah, Bapak misalnya di BSM kan gitu. Maka bersirkahlah teman-teman menjadi developer. Nah, kalau mau singkat gitu ya. Jadi developer sebagai pengelola. Kan begitu. Nah, kami di MPC mengajarkan proyek itu idealnya adalah sirkah antara developer dengan sohibul mal. Bapak tadi belajar sebagai pengelola atau sudah punya tim sebagai pengelola, sebagai developer. Bisnis developer ini mesti kita sepakati bahwa bisnis ini bisnis yang padat modal, betul enggak? Padat modal. Baik dari sisi lahan maupun dari sisi modal kerja. Maka itu jangan sampai kita terjun di bisnis developer ini tanpa modal. Karena ini bisnis yang padat modal. Kalau kita nggak punya modal, tadi kita itu sebagai developer, nanti kita bersirkah dengan yang punya modal. Kan begitu, Pak. Tapi pastikan Bapak sebagai developer ini sudah proven timnya. Semuanya ada. Orang yang produksi ada, orang yang manajemen ada, orang keuangan di dalam, orang HR, orang yang paham marketing ada. Nah, si investor ini kan dia mau lending duitnya, Pak. Kira-kira kalau Pak Ferry sebagai investor, Bapak lending ke orang yang proven, profesional timnya, atau orang yang belum punya pengalaman, Pak? Tentu ke orang yang punya pengalaman kan. Bagaimana memastikan tim Bapak ini pengalaman? Maka di profiling timnya kan, Pak. Bapak butuh tim produksi, butuh tim ini, sehingga kemudian tim Bapak itu cukup mewakili, memahami bisnis proses. Sehingga tadi kita memahami bahwa investor itu butuh tim atau butuh pengelola yang proven, yang terbukti, yang amanah, maka dia akan lending. Nah, sohibul mal itu, investor itu ada 2, Pak. Ada pemilik modal, ada pemilik lahan. Bisa jadi kan begitu, Pak. Karena lahan itu adalah modal yang sangat besar, maka kita sebut adalah bisnis yang padat modal karena lahan itu kan nilainya besar.
Kalau kita beli lahan itu cash, ini butuh modal yang berapa? Butuh modal berapa? Bisa jadi nggak visible kan gitu. Nah, maka itu bisa jadi investor itu dia ada dua pihak. Satu dia punya modal, satu dia punya lahan. Tapi dua-duanya kita sebut sohibul mal. Tinggal diatur proporsi bagi hasilnya berapa persen. Gitu Pak. Jadi ini padat modal sudah tidak ada masalah karena kita sudah dapat pemilik lahan dan kita juga sudah dapat investor. Bapak memastikan Bapak adalah tim yang profesional. Nah, sehingga kemudian proyek itu bisa berjalan. Gitu Pak. Atau ada cara yang lain Pak. Ada cara yang kedua, saya kadang mengajarkan teman-teman untuk level yang rendah untuk kontraktor misalnya. Maka saya ketika Pak Ferry belum paham bisnis proses kontraktor, maka saya mengusulkan Bapak belajar menjadi staf kontraktor. Di posisi yang tidak membutuhkan keahlian yang tidak Bapak miliki. Misal, Bapak bisa melamar di posisi purchasing. Bapak bisa melamar di posisi admin teknik. Nah, di kontraktor, kalau goalsnya kontraktor. Lalu Bapak tetapkan, Bapak ingin mandiri berapa tahun? Oh, saya pengen belajar 2 tahun. Nah, Bapak kan di interview tidak sebagai supervisor. Kalau di interview sebagai supervisor nggak akan lolos karena Bapak nggak punya kompetensi di situ. Tapi kalau di interview sebagai purchasing atau admin teknik mungkin bisa. Nah, Bapak tetap setelah diterima, lalu Bapak tetapkan goals-nya mau berapa lama Bapak belajar di kontraktor itu. Nah, lalu Bapak pelajari semua, Pak. Sekalipun Bapak bukan di konstruksi, tapi Bapak lihat aktivitas supervisor. Perhatikan aktivitasnya. Pelajari, Pak. Pak, saya punya perusahaan. Yang tadi disebut Mas Alfian, Aulia Javalen. Saya ngangkat direktur utama. Direktur utama saya itu bukan S1 dan bukan sipil, Pak. Dia SMA, nggak punya basic. Tapi dia sekarang seorang direktur membawahi perusahaan kontraktor dan developer yang mana staff-staffnya dia itu di bawahnya dia ada S1, S2 Jepang dan lain sebagainya. Dia basicnya hanya SMA, Pak. Saya didik dia. Cara didik dia seperti yang tadi saya jelaskan, Pak. Dia nggak punya pengalaman konstruksi. Saya suruh dia belajar jadi purchasing dulu. Kamu amati, kalau mau jadi supervisor, kamu pelajari. Karena kan purchasing biasanya dipanelkan dengan supervisor di lapangan. Bapak belajar. Dekati, attitude Bapak baik, sehingga orang respect kepada Bapak mau ngajarin. Kan gitu, diajarin. Nah, naik tingkat Pak dari purchasing ke supervisor. Setelah supervisor jadi manajer Pak. Setelah manajer jadi direktur. Setelah direktur jadi business owner. Setelah kontraktornya selesai naik menjadi developer. Nah, begitu tahapannya Pak. Saya pun menjalani proses demikian Pak. Begitu mungkin usulan saya Pak Ferry. Mohon maaf Mas Alfian agak panjang. Ya, terima kasih. Siap, oke. Menjawab ya, Mas Ferry. Kalau mau lengkap 2 hari, ya 2 hari kita di Jakarta, insya Allah lengkap gitu, terjawab. Dan memang banyak developer boncos juga karena langsung ujuk-ujuk habis ikut workshop developer, habis itu sirkah, belum tahu akad sirkah juga, ya tahu-tahu bikin project bareng, ya itu banyak boncosnya di situ ya, teman-teman. Dan kalau kita bisa paham di produksi itu luar biasa karena produksi ini jantungnya developer ya Tat ya. Kalau Iya. ngambil istilahnya Ustadz Dandi ini, jadi kalau kita tidak paham tentang jantungnya bisnis proses di produksi ini, karena 90% juga hampir 90% ya Tat ya, uang beredar itu kan di produksi. Ketika kita tidak paham produksi ya sudah ya melayang uang kita gitu teman-teman. Tadi Pak Fendi masih bersama kita atau eh kita serahkan kepada yang lain. Boleh lah teman-teman yang mau raise hand, silakan bertanya boleh. Pak Fendi dari Bogor tadi, developer, masih ada? Saya mau nanya, Ustaz. Siap. Oke, silakan. Monggo, monggo. Eh, Tadi sebenarnya saya nggak nanya, cuman ditunjuk kayaknya sama Pak Alfian. Jadi gini, apa ya? Ya tadi kan sudah dijelaskan sama Ustaz Alfian. Sekarang kan lagi marak ini, yang marak mengenai ada
ada subkon, menkon dan subkon. Menkon Ya, dan ya, ini memang sesuatu yang banyak saya lihat juga dipraktekkan dan saya mengamati ada salah satu itu yang adalah di mana itu ini mereka juga menyediakan apa ya angsuran. Nah, angsuran ke konsumen sebenarnya. Nah, ini saya lihat itu kayaknya apa bertabrakan ini beberapa akad ini. Ini akadnya ke mana? Ke kontraktornya seperti apa, habis itu akadnya ke konsumen seperti apa. Ini saya kurang tahu. Mungkin Ustadz Dandi pernah mendapat praktek-praktek seperti ini dan sebenarnya goalnya atau lubang-lubangnya di mana, Dad? Jadi eh, dan kalau misalkan untuk kontraktor awal itu menarik sebenarnya karena kita tidak kerja, habis itu mereka yang apa ya diikat dengan bagaimana kita melaksanakan suatu kerjasama itu sesuai dengan hukum syariah seperti itu. Dan di apa ya mensikapi banyaknya praktek-praktek seperti ini. Yang benarnya seperti apa? Gitu, Tat. Itu sih. ya, ya. Oh iya iya iya. Ya saya lagi ngamatin sih di sosmed lagi emang rame ya apa murobahahin bangunin rumah ya. Jadi bangunin rumah terus bisa dicicil gitu kan dan lain sebagainya dan juga mainnya juga pakai subkon apa ya multi akad lah begitulah ya kan fenomena multi akad ya gitu. Monggo Ustadz Dandi. Masya Allah, Pak Fendi sehat Pak. Udah lama nih nggak ketemu. Nampaknya kalau akad-akad Pak Fendi ini sama guru saya saja ini, biar beliau nggak ngantuk ini. Ustadz Firly, monggo Ustadz Firly. Siap, saat Firly monggo Ustadz. Tadi kalau tadi itu mungkin apa ya bagaimana menyikapi fenomena apa ya akad yang benar sih ketika menggunakan subkon misalnya dia emang jago di branding, marketing, selling, ya kan. Kemudian dapat project, ya dia sebagai kontraktor, kemudian disubkon di daerah lain dan sebagainya, dan juga dibarengi dengan akad murabahah rumah dan lain sebagainya. Mungkin silakan Ustadz Firly. Suaranya belum keluar Ustadz Firly. Suaranya tak. Suaranya belum keluar Ustadz. Tes tes. Nah, Oke, sudah keluar. Siap. Udah ya. Oh ternyata ini hari ini headsetnya. udah bahaya ini. Siap. Jadi tadi kalau mau ngomongin tentang subkon, misalnya A itu punya lahan yang kemudian mau dibangunkan rumah kepada B. Nah, nanti maka telah terjadi akad ijaroh kan. Akad ijaroh, maaf ini device baru jadi agak. Nah, akad ijaroh antara A dengan B. Nah, makanya di sini akan timbul masalah apabila ternyata bahan material itu dari B. Nah, harusnya kalau lahannya sudah milik A, kemudian dia meminta jasa B untuk membangunkan rumah, maka objeknya ini tentang jasanya. Nah, yang mana tetap material itu harusnya tetap dari si A. Dan itu tidak akan menjadi masalah apabila si B mensubkonkan lagi kepada si C untuk jasanya saja. Itu boleh, maka ijaroh ala ijaroh itu boleh. Contohnya, misalnya si A minta B untuk membangunkan rumahnya, jasanya saja ya. Oke, habisnya berapa? Oh, jasanya 200 juta. Misalnya 200, misalnya dihitung 2 juta per meter, terus 100 meter. Nah, itu dihitung dapat jasa dengan ujroh 200 juta. Kemudian sebenarnya si B mensubkonkan kepada si C
terus bilang, C, mau nggak kamu ngerjain rumahnya si A dengan nilai misalnya 175 juta. Dengan spek yang sama, membangunkan rumahnya itu semua kerjaannya si B dihandle oleh si C. Sebenarnya boleh, nanti di sini juga terjadi ijaroh. Tapi ijarohnya terjadi ijaroh kedua, di sini ijaroh ke-1. Maka ijaroh ala ijaroh. Nah, ini sebenarnya tidak menjadi masalah. Nah, yang jadi masalah itu kalau materialnya jadi 1. Itu yang bermasalah. Kenapa? Karena kalau materialnya itu milik si B, maka hakikatnya selama rumah itu belum selesai dibangun dan belum diserah terimakan kepada si A, itu hakikatnya rumah itu milik si B. Mungkin kalau sampai selesai tidak ada masalah, juga bisa diselesaikan dengan baik. Tapi biasanya kalau kayak gitu akan disubkonkan kepada si C, berikut juga dengan nilai material. Maka sebenarnya kalau nanti disubkonkan kepada si C, yang mana materialnya itu dari si C, hakikatnya itu kalau belum jadi dan belum diserah terimakan kepada A, itu rumah milik si C. Padahal kan di akad ijarah 1 itu antara A dengan B. Kemudian B mensubkonkan kepada C, yang sebenarnya tidak perlu diketahui oleh si A juga nggak ada masalah. Nah, tapi kalau materialnya itu bukan dari si A, akan bermasalah. Nah, karena kalau rumah itu belum jadi, itu sebenarnya hakikatnya tetap rumahnya si C yang sedang dia bangun. Nah, masalah berikutnya terjadi itu kalau rumahnya mangkrak gitu loh. Ternyata rumahnya misalnya mangkrak 50%, terus si C lari atau tidak ada kabarnya. Saya tanya, rumah yang mangkrak itu miliknya si A, miliknya si B, apa miliknya si C? Kalau menurut Pak Fendi gimana? Harusnya A, cuman ini kok C yang dapat. Miliknya si C kan? Kira-kira A akan tambah bingung nggak? Loh, saya tuh pesennya sama jenengan ya, masih B. Nah, kok ini rumahnya si C? Yang kemudian pada saat itu mangkrak, A pasti tidak menginginkan rumah yang mangkrak itu. Maka sebenarnya ditinggali oleh A itu juga nggak boleh itu. Oke. Nah, pertanyaannya, bisa nggak A menyuruh si C mengambil rumah mangkrak itu? Kalau pondasinya permanen kan nggak sesimpel itu, Pak. Iya kan? Makanya kalau nanti istisna rumah, itu sebenarnya masih boleh, tapi rumah yang tidak jadi satu dengan tanahnya. Misalnya rumah gadang atau rumah kayu yang itu bisa diangkut tanpa ikut tanahnya. Knockdown. Ya, rumah knockdown itu masih bisa. Cuman kan kalau kita bahas rumah permanen ya seperti ini. Nah, semisalnya material itu dari A sedari awal, apabila terjadi wan prestasi oleh si C maupun si B, ada masalah nggak dengan rumah yang mangkrak? Tetap ada, tapi hanya di jasanya, tidak dalam kepemilikan bendanya. Maka kalau dia mau lanjutkan, mau dia huni, itu boleh. Walaupun nanti wan prestasinya di jasanya juga harus diselesaikan. Tapi kalau akhirnya tidak jelas ataupun terputus, dia tinggal nyari kontraktor lain untuk bangun. Begitu Pak Fendi. Semoga tambah bingung ya. Kok tambah paham. Saya tambahin dikit ya, boleh, Tat? Siap, monggo Pak Fendi. Jadi gini, ini mengerti saya. Cuman gini, si A ini kan tidak punya uang. Tidak punya uang, habis itu kan banyak praktek. Ada beberapa saya lihat itu, mereka menyediakan dicicil, diangsur. Kalau misalkan ijaroh, pertanyaan ada dua. Kalau misalkan ijaroh jasa saja, apakah bisa diangsur? Kalau misalkan material sama jasa kan tidak boleh gabung. Material juga itu bisa diakadkan nggak dengan yang B gitu, tapi dengan akad yang berbeda. Siap. Jadi kalau untuk akad ijaroh itu fleksibel.
boleh pembayaran lunas di depan, boleh diangsur termasuk dengan DP, ataupun di belakang kalau sudah jadi. Itu boleh untuk ijaroh. Beda kalau untuk jual beli ya. Kalau untuk ijaroh boleh karena dia jasa. Makanya kan memahami mana akad jual beli, mana akad jasa itu aja kadang-kadang kita masih belum paham. Karena implikasinya sendiri-sendiri. Kalau udah jual beli pasti objeknya adalah barang. Kalau ijarah objeknya itu pasti jasa. Itu sudah dua akad yang berbeda ya. Nah, maka sebenarnya kalau untuk ijarahnya bayarnya pending, monggo. Yang penting disepakati skema pembayarannya dan itu harusnya disepakati di awal akad. Terlepas masalah kesepakatan, idealnya kita juga mengkualifikasi dengan baik calon klien atau konsumen kita. Mampu nggak dia? Kalau ternyata memang tidak dalam kemampuannya juga jangan dipaksa untuk berakad ijarah dengan dia. Karena nanti yang nanggung masalah utang pembayarannya kita sendiri yang terkena dampaknya. Walaupun nanti ada klausal-klausal penghentian akad atau apapun itu bisa diadakan. Nah, itu yang pertama. Jadi kalau untuk ijarah boleh di depan, di tengah maupun di belakang. Nah, sedangkan untuk material itu juga boleh terjadi akad jual beli antara A itu jual beli dengan si B. Itu boleh. Nah, cuman kalau untuk jual beli itu ada suatu keindahan tersendiri. Ya. Nah, kita bicarain soal rukun jual beli ya. Nah, satu ada pelaku akadnya. Siapa? Ada penjual, ada pembeli. Nah, yang kedua ada objek akadnya. Nah, kalau penjual dia bawa barang dagangannya, yang kedua yang pembeli itu bawa pembayarannya. Nah, nanti yang ketiga ada ijab kabulnya. Nah, kalau untuk jual beli pada umumnya yang terjadi itu adalah barang dan pembayaran itu bisa diserah terimakan di majelis akad. Contohnya Pak Fendi, saya beli HP-nya ya 2 juta, uangnya saya kasih, HP dikasih. Ini hukumnya sah. Semisalnya barangnya bisa diserah terimakan di majelis akad, masih boleh kalau pembayarannya tertunda. Terjadi utang tapi hanya satu pihak pembayarannya saja. Ini juga masih sah. Nah, atau sebaliknya, barangnya tidak bisa diserah terimakan di majelis akad atau belum dimiliki, boleh. Tapi wajib pembayarannya harus bisa di depan. Ini juga masih sah. Nah, yang jadi permasalahan kalau untuk jual beli itu kalau barangnya tidak bisa diserah terimakan atau belum dimiliki di majelis akad, kok pembayarannya tertunda, ini tidak sah alias jual beli kalik bil kalik, jual beli utang dengan utang. Nah, sekarang saya tanya, si A sebagai pembeli dan si B sebagai developer atau kontraktor melakukan akad jual beli. Maka positioningnya A adalah pembeli, B adalah penjual. Saya tanya, berarti kalau dalam kasus jenengan, itu kan mau bayarnya tempo kan? Tidak bisa dibayar di depan kan oleh si A kan? Ya. Oke. Nah, pertanyaannya, si B sebagai kontraktor sudah punya barang materialnya atau belum? Sudah dia bisa miliki dan bisa dia serah terimakan tidak? Biasanya di toko bangunan. Biasanya belum memiliki. Maka kalau posisinya seperti ini, diakadin itu juga tidak sah, itu batil. Nah, beda lagi kalau kontraktor juga punya toko bangunan. Nah, posisinya di sini. Dia sudah memiliki, tinggal bisa diserah terimakan, kemudian pembayarannya tertunda, boleh. Cuman masalahnya pada saat akad bisa nggak hal itu terjadi? Nah, koridor-koridor kayak gini nih yang sebenarnya pengusaha atau pebisnis terutama di dunia properti itu harus mempelajari. Ingat kalau akadnya batil itu sak turun-turunannya itu batil itu. Berarti apa? Misalnya terjadi akad jual beli tapi batil berarti tidak sah kan? Lah kok barangnya belum sah sudah dipakai buat nyemen, buat dinding, buat masang-masang lainnya.
ya berarti kan rumahnya belum tentu susah juga itu. Begitu Pak Fendi. Makanya biasanya kalau belajar fikih muamalah tuh awal-awalnya itu memang bingung. Nanti belajar terus tambah bingung Pak Fendi. Jadinya bingung. Ini mau belajar enggak ya? Gitu. Harus apa? Betul. Siap. Begitu Pak Fendi. Ya. Boleh saja si A jual beli dengan si B, yaitu kontraktor, selama memenuhi kaidah jual beli ini. Karena ada larangannya kan, nah Rasulullah SAW an baiul kali bil kali. Jadi Rasul melarang jual beli utang dengan utang. Kenapa? Karena barang kalau tidak bisa diserah terimakan di majelis akad itu berarti dia berhutang. Begitu juga pembayaran kalau tidak bisa diserah terimakan di majelis akad berarti dia berhutang. Gitu. Nah, di dalam Islam boleh berhutang tapi hanya satu pihak, tidak boleh dua-duanya. Kalau akhirnya dua-duanya itu berhutang, lah terus tujuan jual belinya tercapai enggak? Ya enggak kok. Yang mau dipindahkan ke pemilikan ki opo. Kan begitu. Oke. Begitu Pak Fendi. Oke, terus Yontot. Ya, biasanya kalau pertanyaan muamalah itu pertanyaannya pendek, jawabannya juga jadinya panjang. Perlu ditulis. Oke, siap. Insya Allah semoga bisa ketemu ya di workshop di Jakarta. Monggo pertanyaan berikutnya, Ya, silakan. oke. Ini dari Mas Ferry lagi kayaknya tadi. Mas Ferry tadi tanya lagi, ya. Jadi kalau menjual pesan bangun tanpa ada rumah contoh, misalnya bagaimana jual beli tersebut? Menjual rumah yang belum jadi rumahnya. Akhirnya kalau mangkrak DP sudah masuk, kan yang dirugikan bayarnya. Monggo Ustadz, jual beli istisna yang belum Monggo, ada rumahnya. Ustadz Dendi atau saya? Pak Firly, monggo. Oke, siap. Mungkin Mas Ferry bisa dinyalakan voice-nya untuk Oke, Mas Ferry, detail. boleh interaktif kita. Ya, Jadi pertanyaannya seperti apa? Mungkin bisa diulangi biar saya lebih paham karena kalau untuk muamalah itu harus paham faktanya ya. Fahmul waqi'nya harus benar karena beda sedikit bisa jadi beda kesimpulannya. ya Monggo. banyak sekali yang developer itu menawarkan rumah hanya misalkan bentuk ininya saja, rumahnya sekian, speknya begini, tapi tidak ada rumah contoh yang sudah jadi. Kemudian sistemnya pesan bangun, kemudian kita harus DP dulu, dan si developer kebanyakan ya itu dimodali dari DP kita gitu kan. Tapi ketika itu misalkan mangkrak, akhirnya kan yang dirugikan jadi kita bayarnya. Jadi menjual rumah yang belum jadi kan belum terlihat contohnya, itu bagaimana ya? Gitu. Siap. Jadi sebenarnya kan yang ditanyain itu boleh nggak akad istisna rumah gitu. Nah, jadi di dalam jual beli yang tadi ya, nah di sini di dalam jual beli itu hukum asal barang oleh penjual itu hukum asalnya itu harus sudah memiliki barangnya. Hadisnya kan la tabi malaisa indaka. Janganlah engkau menjual barang yang belum ada di sisimu, termasuk salah satunya adalah belum dimiliki. Maka apabila menjual beli rumah tapi hanya kondisi tanah kafling, pertanyaannya rumahnya sudah ada belum? Belum. Maka hukum asalnya itu tidak sah menjual beli rumah yang belum ada bangunannya. Nah, apabila belum memiliki barangnya, itu sebenarnya ada dua akad jual beli perkecualian. Satunya salam, satunya istisna. Nah, kalau salam itu akad pesanan. Kalau istisna itu pesan buat. Nah, kalau salam kita harus mengikuti syarat-syarat dan rukunnya. Nah, salam itu wajib membayar lunas di depan, itu yang pertama. Nah, padahal untuk kasus yang jenengan tanyakan itu kemungkinan besar kan dia tidak bayar lunas di depan kan. Nah, termasuk salam itu hanya bisa untuk barang-barang yang bisa ditakar, ditimbang, dan dihitung. Maka rumah yang termasuk barang kimiat itu tidak bisa disalamkan.
maka melakukan akad salam juga tidak sah. Nah, yang jadi pertanyaan adalah boleh nggak akad istisna rumah? Jadi pesan bangun rumah. Nah, kalau di pembelajaran kami, memang di sini tuh ada khilafiyah. Tapi menurut kami, pendapat ulama kami itu lebih kuat atau lebih rojih, yang tidak membolehkan istisna rumah. Karena apa? Karena yang namanya istisna itu wajib ada proses sina'ah. Sina'ah itu pengolahan dari bahan mentah menjadi barang jadi. Nah, di rumah ini sebenarnya tanah yang menjadi item yang utama itu tidak diolah, dan dia termasuk barang yang ghairu mangkul, tidak bergerak, maka tidak bisa melakukan akad istisna rumah. Nah, beda lagi kalau yang tadi, misalnya itu rumah gadang, rumah kayu, rumah knockdown, itu masih boleh istisna rumah karena dia bisa dilepas dari tanahnya. Nah, maka melakukan istisna juga tidak bisa. Berarti kalau melakukan istisna tidak bisa, salam tidak bisa, kembali ke hukum asal, yaitu harus memiliki rumahnya. Jadi jual beli rumah yang belum ada rumahnya itu tidak sah. Begitu Mas Ferry. Ya, terima kasih, Ustaz. Ya, siap. Sami-sami. Mic-nya belum nyala. Saya ikut. Ya, tambahin sedikit. Siap, monggo Ustaz. Ya, jadi biasanya dalam pelaksanaannya di lapangan, teman-teman itu, Pak Ferry, bisa dibuat 2 akad. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Firly kaitan dengan hal tersebut, maka biasanya disiasati 2 akad. Yang pertama bisa jadi dia jual beli tanahnya dulu, Pak Ferry. Nah, karena tanahnya itu sudah milik dia. Kalau sudah milik ya, kalau belum milik dia maka tidak boleh dijual karena tidak boleh menjual barang yang tidak dimiliki. Ini kita Pak Ferry sebagai developer belum membangun rumahnya, tidak ada ready stock, sistemnya inden. Nah, ketika ada yang memesan, maka bisa dibuat 2 option akad. Yang pertama jual beli tanahnya dulu, selama tanahnya sudah dimiliki. Apalagi tadi kita bicara tanahnya itu sirkah dengan pemilik lahan. Berarti kan punya tim, ya. Bukan punya Pak Ferry sendiri, iya punya tim. Karena sirkah itu melebur menjadi satu. Nah, berarti diakadkan jual beli tanah. Nanti yang kedua baru kemudian bisa diakadkan ijaroh untuk pembangunan unit. Gitu. Nah, atau yang kedua dia tidak pisahkan antara bangunan dan tanah. Biasanya ada teman-teman yang menggunakan akad wa'ad ghairu mulzim. Jadi belum terjadi akad. Ketika saya developer, rumahnya belum ada, Pak Ferry itu mau beli, rumahnya belum ada. Bisa pakai wa'ad ghairu mulzim. Janji beli yang tidak mengikat. Itu bukan akad wa'ad. Maka itu saya produksi dulu, Pak. Karena barangnya tadi belum ada. Kan gitu. Barangnya tidak ada, maka saya produksi dulu. Ini Bapak janji beli, tetapi boleh mundur kalau wa'ad itu. Karena kalau tidak boleh mundur, maka itu bukan wa'ad, itu adalah akad. Nah, itu yang terjadi di bank syariah yang konvensional gitu. Karena kita tetap menganggap itu konvensional. Syariah yang konvensional gitu. Konvensional. Karena labelnya syariah tapi akadnya masih tidak syariah. Karena ya diakadkannya itu katanya ini wa'ad. Nah, bank syariah itu ini wa'ad. Wa'ad itu janji beli. Tadi kita tanya ke banknya, boleh mundur nggak konsumennya? Enggak boleh. Itu bukan wa'ad. Itu namanya akad. Itu bukan ghairu mulzim, tapi memang mulzim. Berarti mengikat kan gitu. Nah, maka itu akad yang kedua biasa teman-teman, Pak Ferry, itu belum terjadi akad jual beli, masih janji beli. Maka ketika diproduksi sudah bentuk rumah, kemarin kita pembahasan Ustadz Firly, Ustadz Siddiq itu 50+1 gitu. Jadi pakai kaidah yang menghukumi sebagian besar itu. Ya, dihukumi sebagian besar. Berarti harus lebih dari 50%. Maka kita produksi lebih, progresnya lebih dari 50%, misalnya 51%, maka bisa berubah menjadi akad jual beli karena sudah diproduksi. Begitu biasanya Pak Ferry.
apa namanya yang terjadi di lapangan kalau kita sistemnya inden. Nah, maka ini kita harus paham bagaimana mengkompromikan akad-akad syar'i dengan aplikasi di lapangan. Kalau tidak paham dua-duanya bisa keliru nanti pelaksanaan. Begitu Kiai. Mohon koreksi kalau ada keliru. Terima kasih. Siap. Oke, teman-teman, silakan yang ada pertanyaan, silakan sebelum lanjut pertanyaan berikutnya. Sekali lagi kita umumin, insya Allah kita akan ada acara di Jakarta tanggalnya 26-27 Agustus 2023 dari jam 8 sampai jam 5 sore itu di Harper MT Haryono, Jakarta. Itu kita akan bicara tentang workshop profesional kontraktor properti syariah chapter Jogja. Yang mana di sini ya salah satu tujuannya adalah pengen mencetak ya partner-partner developer nih ya, yaitu para kontraktor yang memang amanah, kompeten dan juga profesional. Nah, insya Allah kita akan belajar langsung rangkuman dari ilmu Ustadz Dandi yang sudah beliau dapatkan selama 20 tahun itu dirangkum ya, dan sudah ada apa ya detailnya bagaimana manajemen kontrol sistem, bagaimana KPI-nya ya, bagaimana sistem kontrak borongannya, bagaimana bikin estimasi RAP RAB-nya. Nah, insya Allah akan belajar, dan spesialnya lagi di event ini berbeda dengan event-event yang profesional kontraktor yang ada ya. Di sini ada Ustadz Firly ya, akan bicara tentang akad-akad, terutama akad-akad di bisnis kontraktor properti syariah. Jadi di sini double cuan nih langsungan. Dunia akhirat dapat semua. Dan ini ya kesempatannya hanya terbatas ya teman-teman, untuk 50 orang saja. Silakan yang teman-teman sudah apa namanya ingin belajar, silakan langsung saja 5,5 juta untuk 2 orang. Nah, ini murah banget ya teman-teman. Silakan langsung daftar, klik link yang ada di chat itu. Itu ada link landing page ya. Silakan teman-teman klik link itu buat dapatkan info lebih lanjut, ngobrol sama adminnya langsung bisa gitu. Oke, satu lagi pertanyaan ya mungkin sebelum kita tutup, boleh deh. Silakan teman-teman yang masih punya pertanyaan, boleh di-sharing, kalau enggak nanti kita langsung closing statement dari dua. Assalamualaikum. Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Assalamualaikum, Ustaz Pak Dandi, Fauzi, Ustaz Febri, jaga karsa. Waalaikumsalam Ustaz warahmatullahi Alfian. wabarakatuh. Siap, Ustaz. Ada dua pertanyaan saya. Yang pertama nyangkut kontraktor yang syar'i dengan kontraktor yang konvensional, di mana syar'i itu kita memisahkan antara akad jasa dan material itu dipisahkan. Seperti pertemuan kita yang lalu sudah dijelaskan. Kemudian tiba-tiba ada rekan yang meminta jasa saya. Saya baru mau memulai di kontraktor ini. Kemudian saya menjelaskan apa sih perbedaan jasa kami dengan jasa konvensional. Saya mungkin menjelaskannya kurang tepat atau kurang jelas begitu ya. Pertanyaan saya bagaimana gitu menjelaskan ke calon ini klien gitu, ke ownernya tentang dua hal yang dipisahkan tadi. Jadi seolah-olah si owner tuh menangkap pesan saya adalah, wah kalau begitu kontraktor syariah nih kelihatannya kurang profesional, kurang bisa mau menerima konsekuensi, misalkan ada kekeliruan perhitungan di material atau apa, sehingga dia tidak mau menerima variabel itu diserahkan ke saya selaku owner gitu. Nah mungkin saya salah dalam menjelaskannya. Sebaiknya seperti apa menjelaskannya Ustadz Dandi, Ustadz Firly? Itu yang pertama. Siap. Yang kedua, Oke. kalau seandainya kita tadi belum bisa menjual
barang yang belum kita miliki, itu berarti ada praktek di mana orang yang jual kafling itu ada istilah kuasa jual. Apakah ini batil ataukah boleh, Ustadz? Itu pertanyaan kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin Ustadz Dandi dulu terkait tadi Ya mungkin first jawab yang entry ya kedua, yang dimaksud Ustadz ya. Firly mungkin yang Siap. pertama. Emang enggak. Oh iya iya iya. Siap, monggo Ustadz. Oke, saya dulu ya. Jadi yang pertama itu sebenarnya ya kalau bagaimana menjelaskannya itu memang mau nggak mau, mohon maaf, harus paham akad memang. Dan kalau berbicara tentang implikasi, ya harus sesuai dengan implikasi akadnya. Contoh misalnya, bedanya gini loh, kalau akad jual beli sama jasa itu begini misalnya. Pak Fauzi itu mau jahitin baju, mau buat baju. Oke. Nah, Iya, tapi bahannya dari Pak Fauzi. Jadi Pak Fauzi datang nih ke tukang jahit, Pak jahitin baju saya kayak gini nih. Saya bawa kainnya nih. Nah, iya. itulah yang dimaksud akad jasa. Oke. Nah, Baik. sekarang saya tanya, kalau ternyata tukang jahit mengikuti keinginan jenengan, ya, mengikuti keinginan jenengan untuk menjahitkan baju sesuai keinginan jenengan itu, ternyata bahan dari jenengan itu kurang. Saya tanya, punya kewajiban nggak tukang jahitnya untuk menombok sisa bahannya? Ya, tidak ada. Harusnya Nggak tidak. kan? Itu Ya. namanya objeknya jasa. Oke. Begitu juga kalau ternyata bahan jenengan itu kelebihan, harusnya dikembalikan nggak sama tukang jahitnya? Kalau bahannya kelebihan, menurut Pak Fauzi harusnya dikembalikan nggak? Kalau Kalau bahannya bahan milik, jahitannya, ya jenengan bawa bahan jahitan 3 meter. Ternyata buat baju yang jenengan inginkan cukup 2 meter. Harusnya 1 meternya balik ke jenengan nggak? ya dibalikan. Nah, itu namanya objeknya jasa. Ya. Oke. Baik. Nah, kalau istisna itu beda. Jenengan datang ke tukang jahit. Tukang jahit, saya mau buat baju ini. Nah, tolong jahitin dan bahannya dari jenengan, dari tukang jahitnya. Nah, kalau ini namanya akad jual beli istisna. Nah, Iya. kalau untuk baju jual beli istisna itu boleh, tapi kalau untuk rumah enggak boleh gitu. Oke. Nah, kalau memang akadnya itu jual beli istisna baju, kita ngomongin baju ya. Itu kalau bahannya kurang, yang nombok siapa? Tukang jahitnya kan? Kalau istisna baju. Nah, terus kalau ada bahannya kelebihan, ya itu haknya tukang jahitnya kan, bukan dikasihkan kepada pembelinya. Oke. Nah, itu kalau jual beli. Nah, jenengan sekarang mau menjelaskan apa kepada klien? Mau jasa atau mau jual beli? Karena kalau jenengan mengikuti pendapat yang membolehkan istisna juga monggo, karena ini khilafiyah. Tapi jenengan jadi harus bisa menyampaikan. Nah, tinggal kalau jenengan ngambilnya jasa, ya harus sesuai dengan implikasinya. Maka tidak berserta dengan yang namanya material. Jenengan itu objeknya cuma jasanya. Nah, maka memang urusan material itu urusannya si pemberi kerja. Misalnya, dia sudah menganggarkan 150 juta untuk beli material. Ternyata untuk bangun cukup 130 juta. Maka dia berhemat 20 juta enggak? Iya kan? Dan 20 jutanya harusnya dikasih kepada kontraktornya enggak? Enggak, memang punyanya dia sendiri. Jadi jangan sampai pada saat dia kelebihan, dia minta, tapi kalau kurang suruh nombokin, ya itu AKT opposite gitu loh. Enggak jelas kan. Nah, makanya jenengan harusnya paham yang mana akad jual beli, mana akad jasa. Nah, mengenai resiko, yaitu semua ada resikonya sendiri-sendiri.
Yang mana kalau perhitungannya tidak tepat atau tidak matang, memang berpotensi untuk boncos gitu loh, untuk rugi. Makanya tadi yang disampaikan Ustadz Dandi mengenai bisnis proses dan manajemen pun itu harus bagus, bukan hanya dari perihal akad gitu. Karena juga bisa salah, termasuk mohon maaf ya, banyak yang boncos itu bisa jadi perhitungan matang tapi pengelolaan keuangannya yang ngawur, dan itu banyak terjadi. Jadi kadang-kadang kalau developer itu ya uang gede masuk itu, pembayaran masuk kan uangnya gede itu. Nah, dia kira semua itu keuntungan. Nah, yang biasanya jadi masalah habis itu dibuat untuk konsumtif, untuk dirinya sendiri dulu. Wah, besok untungku semene, tak tuku mobil dulu, padahal kewajiban dia belum selesai. Nah, biasanya mangkraknya di situ gara-gara pengelolaan keuangannya juga ngawur di manajemennya. Makanya benar kata Ustadz Dandi, itu bisnis proses paham, kemudian manajemen juga paham, termasuk BSM itu juga harus paham. Yang namanya ngelola bisnis, apalagi kalau mau bisnis besar ya. Kan kalau jualan rumah itu berpotensi duitnya ki em-eman gitu loh. Nah itu kalau ngelolane warungan kan yo ketekewer itu. Nggak sampai lama, yang ada mohon maaf ya, pasti dia lari dia. Suruh nanggung segitu gede udah nggak kuat. Begitu Pak Fauzi. Ustadz, jadi secara hukum itu tadi yang dibagi dua itu tidak berlaku untuk semua hal, semua bisnis ya. Tadi kalau tukang jahit tadi boleh, kenapa boleh? Sedangkan Boleh, karena bangunan dia tidak boleh. ada proses sinaahnya. Pengolahan dari bahan mentah menjadi barang jadi. Sedangkan kalau untuk rumah itu tidak. Kenapa? Karena tanahnya nggak ikut diolah itu. Nah, istisna rumah yang boleh, misalnya untuk rumah gadang, rumah knockdown, yang terbaru ini yang ada itu rumah kontainer. Nah, itu sebenarnya masih boleh istisna, yang mana dia tidak jadi satu sama tanahnya. Maka dia kalau dipisah, nggak ada masalah. Begitu. Baik Ustaz, Ya, terima makanya kasih. kalau mau masuk ke istisna ya harus sesuai dengan kaidah istisna. Dia bisa memenuhi semua kaidah istisna enggak? Kalau enggak ya enggak bisa dipaksa istisna. Ya. Begitu Pak Fauzi. Nah, Ustaz. Oke, siap. Monggo Yai yang berikutnya. Ya, Oke, langsung lanjut yang kedua, Ustadz Dandi. ya. Ada tambahan juga, monggo. Saya kira sudah lengkap, cuma mungkin sedikit saja. Pak Fauzi memang baru nampak problem istisna di rumah itu akan kelihatan kalau ada masalah, Pak. Kalau nggak ada masalah, ketoke ya biasa-biasa saja. Tadi sudah dicontohkan, kalau Iya. dalam perjalanan, Pak, ya tadi kemudian Bapak membangun gelondongan di tanahnya Mas Alfian sebagai pemberi proyek. Terus gagal bayar Mas Alfiannya. Tadi Ustadz Firly nanya, itu rumahnya itu punya siapa? Kalau akadnya itu tidak jelas. Ya itu punya saya, kata Pak Fauzi. Ya wes, gowo, ambil saja itu rumahnya. Apa yang bisa dibawa? Ya. Kecuali knockdown tadi, Pak. Kalau Menjaga knockdown itu. kan bisa kita bongkar, Pak. Ya makanya tadi syaratnya bisa Ya. ditakar, ditimbang, dan dihitung, Pak. Nah itu problemnya baru kerasa kalau ada masalah. Kalau nggak ada masalah, nah syariah itu sudah Allah itu membuat aturan itu kadang nggak terpikir oleh kita gitu loh, Pak. Gitu aja, Pak, tambahnya. Ini memang kita memang bermuamalah ini kepada memang yang harus sesama saling paham, Pak. Kalau nggak sama-sama paham angel. Iya, jangan dipaksa. Tapi kita bisa menyampaikan retorika tadi, Pak, gitu loh. Gitu. Begitu. Oke, saya nyambung yang kedua tadi, kuasa jual gimana, Kuasa Pak? jual. Ya, kuasa jual artinya si developer ini belum memiliki tanah secara 100% gitu. Ya. Ada pemilik lahan yang memiliki lahan tersebut. Tapi yang menjual kan developernya. Developer punya kuasa untuk menjual lahan tersebut. Kalau seandainya laku, gimana, Pak? pertanyaannya boleh nggak kuasa jual tuh
batil apa Ya. halal? Ya, menjawabnya berdasarkan hukum positif atau hukum syariah. Kalau pakai hukum Syariah. positif, itu tidak boleh PPJB di atas PPJB atau PPJB di atas AJB. Secara hukum positif tidak boleh. Ini lahan punya Pak Fauzi. Saya developer. Saya bayarnya nyicil. Kalau nyicil AJB atau PPJB, Pak? PPJB. PPJB. Kalau AJB berarti sudah lunas. Nah, itu yang dibilang. Tidak boleh saya meng-AJB-kan ke Mas Alfian sebagai konsumen di atas PPJB, Pak. Saya kan ke Bapak PPJB, Bapak yang punya lahan. Iya. Baik saya meng-AJB-kan maupun mem-PPJB-kan objek yang belum lunas, itu yang disebut PPJB di atas PPJB. Itu tidak boleh secara hukum positif. Disinilah perbedaan hukum positif dengan hukum syariah. Pertanyaannya, kalau saya beli kredit ke Bapak, sudah sah tidak barang itu punya saya, Pak? Belum, kalau sebelum lunas. Secara syariah, Pak. Saya beli handphone Bapak, harganya 10 juta. Saya nyicil, Pak. 5 juta, 1 juta, 1 juta. Sekalipun belum kredit, barang ini punya saya atau punya Bapak? Sudah punya Bapak. Punya saya kan? Secara Iya. syariah itu punya saya. Boleh enggak saya jual, Pak? Boleh. Boleh. Tinggal nanti kalau laku saya itu punya hutang kan ke Bapak. Nanti tinggal tak bayar kan. Itu perbedaan antara hukum positif dengan hukum syariah. Kalau hukum syariah sekalipun belum milik saya boleh Pak menjual. Tapi saya mengakui saya punya hutang. Lah kalau hutang saya tidak bayar, akan dituntut sampai akhirat oleh Bapak. Di dalam hukum positif tidak boleh, Pak. Maka itu belum diakui sebagai milik developer. Kan gitu. Nah, maka itu inilah kita ini hidup bukan di dalam habitat yang tepat. Hukumnya demikian kan begitu loh. Nah, maka itu ya bagaimana kita memperjuangkan dengan situasi seperti ini. Nah, itu Pak, makanya pasti ketika hal yang tidak ideal impact-nya demikian. Maka itu bisa jadi ada kuasa. Makanya tadi kita bilang Bapak kita menghukuminya secara syariah atau hukum positif. Oke, secara syariah boleh, Pak. Gitu ya. Secara syariah boleh karena sudah milik saya kan. Sebagaimana Bapak developer, saya konsumen. Saya dikasih keringanan oleh Bapak nyicil 5 tahun. Itu kan sudah rumah saya kan, begitu kan Pak? Bukan lagi punya Bapak. Saya mau kontrakin, saya mau jual, itu hak saya. Kan begitu secara syariah kita. Nah, maka itu ketika hukum positifnya demikian, ya maka biasanya banyak penyiasatan. Kuasa jual juga boleh, Pak. Secara hukum positif. Bapak pemilik lahan. Saya developer. Dijual ke konsumen, maka tidak boleh PPJB di atas PPJB. Maka yang menandatangan siapa? Bapak kan? Iya, karena masih punya Pak Fauzi. Maka disitulah dibuat dua option. Bapak yang tanda tangan, ya, ataukah saya mendapatkan kuasa dari Bapak, kuasa menjual untuk tanda tangan. Bisa juga, Pak. Gitu. Maka nanti ada penyiasatannya secara hukum positif menggunakan kuasa jual. Tapi umur kuasa jual itu ada waktunya. Itu, Pak. Nah, inilah makanya pentingnya bagaimana mensiasati hukum syariah dengan hukum positif yang ada, Pak. Begitu, Pak. Terima kasih, Ustaz. Ya, oke. Terima kasih Pak Fauzi dari Jagakarsa. Wah, deket nih kalau kita bikin event di Jakarta ya. Ayo ikut. Oke, teman-teman, ini karena sudah jam 21.46 di timeline saya. Alhamdulillah kita udah banyak sharing-sharing, tapi nggak mungkin ya kita sharing dalam waktu 2 jam saja ini nggak mungkin ya. Tetap kalau pengen lebih detail itu teman-teman ikut aja besok di Jakarta ya. Karena itu akan 2 hari lebih detail lagi ya teman-teman. Dan insya Allah ada bonus 1 malam biasanya ya Ted ya. Bonus 1 malam sharingnya itu biasanya ada bonusnya ya teman-teman. Oke, buat teman-teman yang belum daftar silakan info lebih lanjut bisa klik link yang di chat itu ya, silakan klik aja.
Oke, closing statement masing-masing nih dari Ustadz Dandi sama Ustadz Firly untuk menutup acara pada malam hari ini. Monggo Ustadz Firly duluan, monggo. Siap. Ya, intinya itu dunia kontraktoran, terutama properti itu sebenarnya bisnis yang besar ya. Dan udah pasti padat modal, padat karya. Jadi bukan bisnis yang asal-asalan gitu. Dan masalahnya juga berhubungan dengan banyak orang dengan harga yang mahal. Nah, ini kalau klausal-klausalnya tidak jelas, itu berpotensi bermasalah. Ya, kami banyak menyarankan untuk mempelajari dulu ilmu-ilmunya, terutama kepada yang sudah senior ataupun yang sudah merasakan asam garam di dalam dunia tersebut. Makanya alhamdulillah Ustadz Dandi ini berkenan sekarang turun ke ke khalayak umum untuk kembali mengajarkan ilmu-ilmu mengenai kontraktoran termasuk developeran. Yang alhamdulillah beliau punya banyak pengalamannya yang sangat penting yang juga bisa menjadi ilmu untuk semua pihak yang ingin mempelajarinya. Makanya kalau ada kesempatan silahkan mengikuti acara tersebut, dan terlepas itu pun akad-akad ini menjadi hal yang penting. Kenapa? Karena yang berhubungan dengan halal haram itu adalah akadnya. Sedangkan kalau ngomongin untung rugi itu bisnisnya. Makanya idealnya dua-duanya dipelajari. Yang mana jangan sampai kalau tidak mempelajari sudah rugi haram lagi. Sebenarnya mending rugi haram atau untung haram ya? Saya juga bingung. Karena kalau untung haram dampaknya kayaknya semakin besar. Nah itu yang semoga kita menjadi aware terhadap akad-akad, begitu juga dengan bisnis proses, yang mana insya Allah ada agenda kami dari MPC bersama Bisyarah IT untuk menjalankan itu. Terlepas itu, mari kita terus memperdalami fikih muamalah di tempat masing-masing atau juga yang ya online-online seperti ini. Begitu dari kami, matur nuwun, terus semangat. Insya Allah kita bisa bertemu di majelis-majelis berikutnya. Begitu dari saya. Monggo. Oke, terima kasih Ustadz Firly. Oke, biar berkah dunia akhirat, ayo kita belajar dulu sebelum beramal. Oke, Ustadz Dandi, closing statement Ustadz untuk teman-teman dan mungkin apa sih urgensinya kita harus belajar di 2 hari besok gitu kan? Ya, kadang teman-teman masih apa ya? Kalau saya perhatikan memposisikan saya ini developer apa kontraktor gitu. Kadang berbicara itu sebagai developer apa kontraktor karena saya lebih dikenal developer gitu ya. Walaupun sebenarnya saya mengawalinya dari kontraktor. Dan acara kita nanti di Jakarta itu tentang kontraktor, bagaimana menjadi kontraktor yang sukses kan begitu. Maka ada juga yang mau jadi developer. Ya menurut saya kalau mau jadi developer itu bagus, tapi tahapannya bisa jadi dari kontraktor dulu. Ya. Maka saran saya yang mau jadi developer adalah kuatkan dulu di produksinya. Produksi itu adalah aktivitas di konstruksi, yaitu di kontraktor. Maka kalau di kontraktornya sudah kuat, biasa fundamentalnya di developer itu sudah kuat. Tapi kalau kita sudah jadi kontraktor, apa ya harus jadi developer? Ya enggak juga. Banyak juga yang mencukupkan diri menjadi kontraktor. Maka kadang orang melihat saya developer, oh kontraktor arahnya ke developer. Ya enggak juga. Jadi kontraktor juga untungnya lumayan. Saya ini punya kelas, punya grup alumni-alumni kelas kontraktor. Baik dari batch awal sampai sudah batch berapa. Kadang yo seneng lihat teman-teman itu cerita, alhamdulillah Kang, alhamdulillah Pak, saya dari proyek ini dapat untung sekian ratus juta. Dari proyek kontraktor ya, bukan developer. Dari proyek yang baru tadi pagi itu dapat untung 30 atau 40%. Itu kontraktor dari Bogor ya. Dia dapat untung 175 juta gitu loh. Itu satu periodik. Dia itu bisa ngerjain di atas 4 proyek, Mas Alfian. Satu periodik itu misalnya umur proyek 6 bulan gitu ya. Itu kalau yang profesional itu nggak mungkin ngerjain satu.
Bisa jadi dia ngerjain tadi kata Mas Alfian ada yang 30 kan begitu. Kalau satu proyek aja untungnya ratusan, yes apa perlu juga kita jadi developer? Bisa jadi enggak perlu kan gitu loh. Makanya bisnis kontraktor menurut saya juga bisnis yang menarik gitu loh. Bukan berarti goalsnya kalau jadi kontraktor nanti diarahkan developer. Enggak mesti juga. Apalagi developer syariah. Kalau developer syariah itu kalau nggak kuat-kuat mentalnya, nggak kuat-kuat fundingnya, mentalnya masih OKB, orang kaya baru, wis angel gitu loh. Karena dia harus saum dulu. Lah kalau kontraktor nggak mesti saum, nggak mesti pakai modal, bisa jadi dibayar termin. Jadi saya buat kelas kontraktor tuh bukan arahnya yus supaya nanti goalnya jadi developer, enggak juga mesti begitu. Mencukupkan diri jadi kontraktor juga nggak ada masalah. Bisa jadi nggak terlalu ribet, bisa jadi untungnya lebih cepat. Ya, tadi misalnya saya waktu jadi kontraktor, Ustadz Firly, itu kan dibayar termin misalnya. Nah kita itu kalau dipakai semua yus ojo, tapi sudah bisa menggunakan sekian persennya. Misalnya kalau termin 1 dibayar 25% misalnya jasa kita. Itu biaya operasional itu kan mungkin kepakainya hanya 15% atau 20%. 5-10% dari termin pertama itu masih bisa kita nikmati. Gitu loh. Kalau kontraktor, kalau developer ya enggak bisa begitu. Ketika konsumen DP 30% enggak bisa dipakai. Itu karena HPP-nya itu lebih dari 30%. HPP-nya bisa jadi 75%. Loh, DP baru 30, HPP 75 kok yuk dipakai piye? Nggak bisa dipakai jadi developer itu di awal-awal. Maka itu bisa jadi yang nggak kuat saum, ya sudah mungkin kontraktor adalah pilihan yang tepat gitu. Apalagi dia manajemennya baik, bisnis proses baik, dalam satu proyek bisa untung 25-30%. Dalam satu periodik, misalnya kayak Pak Fauzi yang saya lihat pasti juga sudah punya pengalaman, bisa jadi tidak ngerjain satu proyek kan Pak. Bisa jadi kita ngerjain 2 proyek, 3 proyek, ya untungnya berapa? Saya saat ini sedang mengerjakan 2 di Bandung saja saya ngerjakan 17 atau 18 proyek unit pembangunan. Di luar kota saya ngerjakan 2. Berarti hampir 19-20 unit dalam satu periodik ini. Ya masih bisa berjalan. Tadi karena saya punya manajemen. Bisnis proses sudah saya kuasai, saya ngerti manajemen. Bagaimana mengelola keuangan, bagaimana mengelola SDM, bagaimana reporting dan lain sebagainya. Jadi dalam satu periodik 19-20 proyek saat ini sedang saya jalankan. Lah kalau satu proyek untungnya 50 juta, 100 juta kan cukup, nggak mesti jadi developer. Nah itu artinya kita concernnya sekarang mempelajari kontraktor. Tapi tadi kata Yai Firly bahwa mending mana rugi haram atau untung haram atau untung halal. Lah kalau untung tapi haram, yus 20 unit kali 100 juta 2 miliar terus haram. Yo apa yang nggak jadi bara api yang membebani kita nanti di yaumil hisab kan gitu. Maka itu harapan kita pengen berkah gitu ya. Kita pengen berkah bisnis kita, profit kita ingin berkah. Bagaimana Rasul dan para sahabat juga mengajarkan kepada kita bahwa betul-betul yang kita khawatirkan dari harta itu 2 pertanyaan nanti di yaumil akhir, didapat dari mana dan dikemanakan. Nah kalau dari mananya, dari akad-akad yang haram, kan lebih baik jangan untung, rugi supaya tidak jadi berat hisabnya gitu loh. Tapi kalau rugi ya sudahlah, rugi haram pula. Maka itu ya mudah-mudahan ini menjadi reminder buat kita semua. Kita ini adalah sahabat-sahabat yang menginginkan ya keridhaan, keberkahan di dalam bisnis kita sehingga kita saling menguatkan. Demikian Mas Alfian. Oke, terima kasih Ustadz Andi, luar biasa. Intinya kalau pengen dapat cuan dunia akhirat ya belajar ilmunya. Insya Allah berkah dunia akhirat. Paling enggak kalau ya kita udah tahu ilmunya ya, insya Allah lebih mudah ya. Dan bisnis kontraktor ini luar biasa sebenarnya potensinya karena satu rumah itu ya untungnya bisa sampai ratusan juta juga ya. Itu baru satu rumah. Apalagi kalau misalnya banyak project gitu kan. Dan jangan sampai kita untungnya banyak ya kan rugi akhiratnya. Wah, jangan sampai. Apalagi tadi udah nggak
untung di dunia, di akhirat juga nggak untung. Wah, itu boncos kuadrat gitu ya, rugi kuadrat. Oke, teman-teman, thank you. Mari kita tutup dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa di Jakarta, Pak Fauzi ya. Ditunggu teman-teman. Ada Mas Fendi dari Bogor. Ditunggu ke Jakarta ya. Oke. Teman-teman yang tadi dari Solo juga siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Firly. Terima kasih Ustadz Dandi. Terima kasih Mas Fauzi, Mas Agam, Mas Lukito, Mas Ridwan dari Bogor.